Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6, yaitu yang pertama ada Eko Julanto, yang kedua Deswita Auliana Sution, yang ketiga Indah Dewi Sapitri, yang keempat Yosipiona Valentin. Kami dari kelas 6H mata kuliah kewirausahaan, dosen pengampu Nova TV MPD. Baiklah teman-teman, di sini kami akan menyampaikan materi tentang, yaitu yang pertama ada self assessment, 2 pengelolaan SDM, 3 kesetiaan konsumen. A. Self-assessment. Self-assessment yang juga bisa disebut penilaian diri adalah sebuah teknik penilaian yang dilakukan oleh individu dalam menggali, menemukan, dan mengemukakan tentang kelebihan dan kekurangan dirinya dalam berbagai hal, serta mampu untuk menyikapi dan memperbaiki atas segala kekurangan yang ada, serta menguatkan dan mengembangkan lebih lanjut atas segala kelebihannya. Banyak orang mengartikan kesuksesan itu dengan ukuran materi, namun kesuksesan yang sebenarnya adalah kemampuan diri kita untuk menggali potensi yang terdapat dalam diri kita sendiri dan memaksimalkannya menjadi sebuah kompetensi. Dan kompetensi tersebut digunakan untuk meraih sesuatu yang lebih baik. Contohnya seperti jika potensi yang ada dalam diri kita adalah menjadi seorang pengusaha, maka kita harus memaksimalkan potensi kita tersebut. Sebagai langkah awal, kita perlu menggali perilaku, sikap, dan sistem nilai yang membentuk keseluruhan kepribadian. Di samping kepribadian, kemampuan diri perlu dikenali. Kemampuan ditentukan terutama oleh pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan yang sebaiknya dimiliki oleh wirausaha yaitu intinya kenali diri sendiri, lingkungan, bidang usaha yang dimasuki, tahu apa yang harus dilakukan, mengenal proses dan sistem yang ditangani, apa yang dicapai, bagaimana cara mencapainya, resiko, serta cara menanggulangi resiko tersebut. Dengan kata lain, seorang wirausaha perlu memiliki pengetahuan yang cukup untuk dapat mengarahkan dirinya, memperoleh peluang usaha, menyusun konsep usaha, membuat perencanaan, masuk pasar, beroperasi, dan dengan demikian menikmati nilai tambah dan mengembangkan diri. Menurut Suryana tahun 2011, penilaian potensi diri wirausaha dapat dilihat dari 6 aspek, yaitu aspek kepribadian, disiplin diri, kreativitas, dorongan atau keinginan, keberanian menanggapi resiko, dan kepercayaan diri. B. Mengelola sumber daya manusia. Pengelolaan atau mengelola sumber daya manusia dalam istilah lain sering disebut personal management, resource administration. Pengelolaan atau mengelola sumber daya manusia juga dikenal dengan manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi, disebut juga personal, tenaga kerja, pegawai, atau karyawan. Jadi, pengelolaan sumber daya manusia pada dasarnya merupakan deskripsi dari administrasi atau manajemen pendidikan dengan setting proses yang sudah didesain untuk saling berkaitan antara tujuan individu maupun organisasi. Adapun fungsi mengelola sumber daya manusia. Menurut Kashmir tahun 2011, halaman 157 dapat dijabarkan dalam fungsi mengelola sumber daya manusia meliputi 1. Analisis jabatan, 2. Perencanaan tenaga kerja, 3. Pengadaan karyawan atau penarikan dan seleksi, 4. Pelatihan dan pengembangan, 5. Kebijakan kompensasi, 6. Perencanaan karir, 7. Kebijakan kesejahteraan atau keselamatan dan kesehatan, 8. Pemutusan hubungan kerja. Pembahasan terakhir yaitu kesetiaan konsumen. Kesetiaan konsumen dapat diartikan sebagai hubungan jangka panjang yang positif antara konsumen dan penyedia barang atau jasa. Konsumen yang setia terhadap penyedia barang atau jasa akan mempunyai sikap dan perilaku sebagai berikut. 1. Selalu membeli dari penyedia barang atau jasa.
Yang kedua, mempertimbangkan penyediaan barang atau jasa tersebut jika membutuhkan suatu barang atau jasa di masa depan. Yang ketiga, membuat tindakan positif terhadap penyedia barang atau jasa dengan cara merekomendasikan penyedia barang atau jasa tersebut kepada orang lain. Adapun faktor penyebab kesetiaan konsumen yaitu 1. Adanya rintang pindah, 2. Hubungan pribadi, ketiga, kepuasan konsumen, keempat, citra. Nah, ketika berbicara mengenai kesetiaan konsumen, maka kita dapat melihatnya dalam dua dimensi, yaitu satu, dimensi perilaku atau behavior, yang meliputi aspek dari perilaku konsumen yang ditunjukkan pada suatu barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua yaitu dimensi sikap atau attitudinal, yang meliputi niat dan preferensi konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa tersebut. Terdapat 4 tipe kesetiaan konsumen atau loyalitas, diantaranya yaitu 1. Loyalis, kedua defector, ketiga mercenary, dan keempat hostage. Baiklah teman-teman, hanya itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.